Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Heriani. Ya, selamat siang Bu. Siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Heriani juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya, gimana? Hari ini saya mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual terkait dengan pendidikan bergerak untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Oh begitu. Ya, apakah berkenan Ibu diwawancarai? Siap. Bisa saya jawab. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Heriani. Pertama itu kalau saya itu mengidentifikasi dulu ya dari dilema etikanya ketika ada dua situasi di mana dua nilai atau prinsip moral saling bertentangan. Nah, seperti keadilan dan empati. Biasanya kasus seperti ini muncul ketika keputusan itu melibatkan hak atau kepentingan yang sama-sama kuat, namun tidak dapat dipenuhi sekaligus tanpa menimbulkan konsekuensi negatif. Oh iya, jadi diidentifikasi dulu ya Bu Ya, ya. pertama kita identifikasi dulu. Terus yang kedua itu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, Bu Heriani, saya mencoba pertama itu menganalisis situasi dari berbagai perspektif ya. Saya mendengarkan dulu semua pihak yang terlibatnya. Dengarkan apa yang mereka katakan. Selanjutnya, saya mempertimbangkan mana prinsip yang paling mendasar di antara mereka, ya, dan dampaknya terhadap keseluruhan lingkungan sekolah. Nah, ini tujuannya untuk mencapai keputusan yang adil, Bu Heriani, dan memberikan dampak positifnya dalam jangka yang panjang. Ya, jadi melibatkan orang lain ya Bu ya. Ya, tentunya. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur yang digunakan tentunya yang pertama ini mendiskusikan masalahnya dulu ya dengan rekan kerja ataupun dengan tim di sekolah gitu. Setelah itu kita memahami dulu misalkan inti dari suatu masalah tersebut atau isunya dan mencari solusi yang berimbang gitu ya. Nah, jika situasinya sensitif maka dengan segera ya kemudian kami biasanya melakukan pertemuan dengan pihak yang terlibat tersebut gitu untuk mencapai konsekuensinya seperti apa. Iya Bu. Terus yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang paling efektif kita mendengarkan sudut pandang dari berbagai pihak yang itu yang sangat membantu sekali ya, karena memberikan gambaran terhadap yang lebih luas terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, selain itu terhadap nilai-nilai sekolah juga dan kebijakan di sekolahnya juga seperti apa, dan ini membuat keputusan kita akan yang lebih bijaksana nantinya. Ya. Terus ya untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang paling besar ya biasanya itu nanti keputusan yang kita ambil itu ternyata tidak memuaskan semua pihak seperti itu. Nah, kemudian juga menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif sering rasa sulit juga itu, terutama ketika kedua belah pihak itu memiliki argumen yang kuat. Jadi argumen yang betul-betul valid dan menyentuh berbagai aspek moral seperti itu. Itu sangat bagi tantangan bagi saya ya. Terus untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, biasanya saya tidak langsung menyelesaikan pada saat tersebut kecuali kalau hal yang besar. Biasanya mereka diminta untuk berpikir kembali, ya. Jadi diajak lagi diskusi apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Kemudian jika perlu nanti kita jadwalkan pertemuan lagi seperti itu. Ya. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya faktor yang paling mendukung ya tentunya rekan kerja, terutama rekan kerja yang lebih senior karena memang pengalamannya kita ya mengambil pengalaman dari mereka juga. Kemudian juga yang sangat membantu kita itu pedoman kebijakan sekolah juga dan nilai-nilai yang pendidikan yang memang itu sangat penting bagi kita untuk membuat suatu keputusan. Jadi melibatkan teman sejawat ya, yang ada yang dimanfaat di sekolah ini khususnya. Ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalamannya tentunya Bu Heriani bahwa pengambilan keputusan dilema etika itu tidak ada atau kadangnya tidak ada satu jawaban yang sepenuhnya benar ya. Jadi kita itu menuntut pertimbangan atau keseimbangan antara logika dan hati nurani ya. Jadi pentingnya mempertimbangkan waktu jangka panjang juga ya. Nah, dengan menghadapi dilema etika itu kita juga dapat menjadi individu yang lebih bijak nantinya dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup Ibu ya. Alhamdulillah proses wawancara hari ini sudah selesai. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas demonstrasi konseptual terkait pendidikan guru penggerak ya, untuk mewawancarai kepala sekolah, Pak. Nah, apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Berkenan. Oh, ya. Sesuai dengan kemampuan saya dan kapasitas saya ya. Nanti apa yang caranya dilakukan, insya Allah siap untuk memberikan bantuan. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di antaranya yaitu dengan cara melihat dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak secara positif maupun dampak secara negatif. Kemudian selanjutnya juga dilihat dari siapa pelakunya di sananya, siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, itu juga ikut untuk dibicarakan dan diselesaikan secara bersama. Oh iya, jadi diidentifikasi dulu ya Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Caranya adalah dengan menggali informasi dulu, ya. Informasi dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi, sebenarnya tadi pada nomor 1 ya,
kemudian dilihat dari dampak-dampak yang terjadi, dampak-dampak yang terpengaruh khususnya di sekolah kami ya. Kemudian setelah itu berdiskusi dengan para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Itu diantaranya seperti itu. Iya, ya, Pak. Jadi melibatkan ya. Melibatkan. Ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang dilakukan ya, diantaranya di sini adalah dengan mengumpulkan berbagai data ataupun informasi yang dibutuhkan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan ya, yang tentunya dari berbagai sumber ya, dan dalam hal ini tentunya tidak bersifat subjektif, tapi bersifat objektif apa adanya ya. Kemudian digali data-data yang ada tersebut, diidentifikasi, kemudian melangkah pada langkah yang selanjutnya, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah melihat sejauh mana kepentingan tersebut sejalan ataupun bertentangan dengan peraturan atau kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah dan tujuannya, baik itu langkah-langkah yang terkait dengan kepentingan siswa, kemudian guru, orang tua, dan juga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang keempatnya adalah mempertimbangkan ya berbagai dampak yang ditimbulkan ya, ataupun pengaruh dari kebijakan-kebijakan tersebut untuk warga sekolah. Dalam hal ini tentunya murid, kemudian guru, orang tua murid, komite, dan stakeholder yang lain yang terkait dengan sekolah. Tidak ada seperti itu. Ya, berkolaborasi ya Pak. Ya, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika tersebut, Pak? Ya, menurut saya ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Jadi dicari dulu akar permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Kemudian setelah itu dicari solusinya tentunya dengan tahapan-tahapan yang benar ya. Kemudian mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian diambil solusi dan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk memperbaiki permasalahan tersebut sehingga hasilnya mudah-mudahan lebih baik dari apa yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, di antaranya adalah tantangan yang sering kami hadapi adalah situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang ya, untuk waktu jangka panjang dan juga jangka pendeknya, sehingga kadang-kadang kami itu perlu pertimbangan yang matang ya, pertimbangan yang memerlukan proses cukup panjang untuk menentukannya. Nyatanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal itu sesuai dengan sikon ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Juga ketika ada permasalahan yang terjadi ya, maka kami dengan sigap ya, dengan segera untuk berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan untuk prosedurnya yang ditempuh itu tentunya sesuai dengan permasalahan yang terjadi ya. Itu diantaranya seperti itu. Situasional ya, situasional ya. Jadi tidak ada jadwal yang khusus apa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu tidak. Jadi situasional lah, sesuai dengan
kasus-kasus yang muncul atau permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Di antaranya seperti itu. Iya, iya Pak. Untuk selanjutnya, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ya faktor-faktor yang bisa mempermudah membantu kami dalam pengambilan keputusan tentunya ada di antaranya warga sekolah yang ada di sekolah kami itu sangat komunikatif, sehingga kami misalnya ada suatu permasalahan kami tidak selesaikan dengan sendiri, tentunya diverifikasi, kemudian kami juga konsultasi, diskusi, ya, berembuk, turun pendapat, ya, dengan guru. Kalau memang permasalahan itu berkaitan dengan orang tua siswa, juga melibatkan orang tua siswa. Kalau memang ada kaitannya dengan komite, juga berkonsultasi dengan komite. Jadi penyelesaiannya itu tentunya ya disesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, untuk selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi pelajaran yang bisa kami petik ya, yaitu Bapak dalam mengambil keputusan itu harus betul-betul ekstra hati-hati, tidak sembrono, tidak tergesa-gesa, ya. Jadi harus betul-betul dalam mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengkomunikasikan permasalahan tersebut, ya. Teknik komunikasinya itu seperti apa agar tidak terjadi istilahnya ya ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung atau jadi salah paham dan sebagainya, sehingga kami dalam menentukan keputusan itu diharapkan ya tepat dan juga tidak menimbulkan efek samping atau dampak-dampak negatif ya yang bisa merenggangkan hubungan antara warga sekolah yang satu dengan yang lain. Itu diantaranya pengalaman yang bisa kami petik ya dari kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Ya Pak. Ya. Nah, alhamdulillah proses wawancara hari ini sudah selesai ya Pak. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa yang Bapak utarakan ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.